Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita berjumpa pada hari ini, hari Kamis, dan kita bergabung kembali dalam acara Renungan Harian. Apa kabar? Tentunya saya berharap kita semua baik-baik saja saudara. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana
Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun, Tuhan juga akan menyertai kita saudara di tengah-tengah tantangan hidup yang luar biasa. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di malam hari ini, dan waktu yang terindah saat ini kembali kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita kembali membuka kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari ini untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajarkan mereka kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka pun tidak bengkak. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tentu melewati padang gurun. Tapi dalam padang gurun ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel tetap disertai Tuhan. Ini perjalanan yang sangat mengerikan, sudah. Kenapa sangat mengerikan? Karena cuacanya ekstrim sekali. Apalagi kalau kita injak padang gurun, itu kaki kita kayaknya tertarik ke dalam. Itu nggak mudah, untuk melangkah aja sangat sukar. Tetapi di sini saya bisa melihat bahwa mereka tidak berkekurangan, baik soal makanan, pakaian, bahkan kaki mereka tidak akan pernah rusak. Dan itu yang dilakukan oleh bangsa ini pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sudah itu nggak main-main. Tapi ternyata Tuhan memberkati bangsa ini di tengah-tengah padang gurun. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa melihat ketika bangsa ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menuntun kita di padang gurun sampai kita tiba pada tanah perjanjian. Nah ini saudara, artinya saudara, dalam kehidupan rohani kita, Tuhan akan membawa kita, menuntun supaya kita jalan yang terindah, supaya tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dia menuntun kita di padang gurun sampai kita pada tanah perjanjian, sampai pada waktunya rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika bangsa ini melewati padang gurun, sudah tanah perjanjian dengan tiang awan yang tidak pernah berpindah, dan tiang api yang akan mengelilingi jalan kita saudara. Tiang api artinya penyediaan tiang awan dan tiang api akan membuat kita mampu melewati padang gurun, sekalipun medan yang harus kita tempuh itu sangat berat. Dan di sini kita bisa melihat dengan adanya tiang awan, tiang api yang tidak pernah bergeser saudara, yang menuntun bangsa ini terus berjalan maju. Padang gurun sekalipun medan yang harus kita lalui begitu berat. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah melewati padang gurun? Atau kita sedang berjuang di padang gurun? Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui peristiwa demi peristiwa di padang gurun, saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia tetap menuntun kita, saudara. Bangsa Israel dituntun dengan tiang awan, tiang api yang tidak pernah bergeser, sehingga mereka diterangi jalannya terus maju. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan yang kau sedang hadapi di dalam pekerjaanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi dilema dalam keluargamu. Namun satu hal yang harus kita ingat, saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Dengan cara Ia sanggup menuntun kita, Ia sanggup menuntun, membawa kita, sehingga akhirnya kita akan bisa lihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu akan diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, seberapa besar persoalan yang kita hadapi, mungkin hari ini kau sedang diponis oleh dokter tidak ada obatnya. Mungkin malam ini, pagi hari kau sedang diponis oleh dokter. Karena apa, saudara? Karena mungkin kita gagal dan tidak akan mungkin bisa bergerak. Tapi satu hal yang terindah, tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menuntun saudara. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup mengangkat engkau kembali untuk diberkati Tuhan. Jadilah kita selalu optimis di dalam kita mengisi apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan rencana yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar pagi hari ini, bahwa kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana bangsa Israel tetap disertai oleh Tuhan, meskipun harus melewati padang gurun, tapi akhirnya bangsa ini diberkati. Demikian juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, dan kita harus tetap optimis dan kita tetap jaga protokol saudara. Apa yang jadi rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata Amen.